Sangga yang saya muliakan, Amanera, segenap Daya Karakasaba Wihara Bodhi Dharma, hadir juga Ibu penyelenggara Dinas Muda Kantor Kementerian Lombok Barat ya, Lombok Barat belum ya. Hadir juga Ibu Gani ya dari Bukaran. Oh dari Tangerang. Oh ini acara nasional ini. Ya demikian juga yang tadi dulu di depan ya dari Tangerang. Oh ya selamat datang Bu ya di Lombok. Tentu ada juga Ibu PC Wandani, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terutama yang punya acara pemuda-pemudi Wihara Bodhi Dharma, pemuda-pemudi Bodhi Guna yang berbahagia pada sore hari ini. Soki Hotu, semoga semua bahagia dan budaya. Sebetulnya yang harus menyampaikan pesan Dhamma ini Padesanyaka ya. Hadir juga Upa Padesanyaka Banti Upasilo. Di sana juga ada Banti Ataseno, ada Samanera yang semuanya adalah putra daerah para biku Samanera dari Lombok yang Ibu Miani ya. Ini juga biku persamaneranya dari Lombok. Demikian juga ya mungkin pertanyaan besar yang kenapa para biku Padesanyaka, Bapak Padesanyaka bisa lengkap hadir di acara pemuda ya. Bahkan kalau hari raya belum tentu bisa selengkap ini Bu, karena biasanya hari raya di tempat masing-masing terbagi-bagi. Jadi acara pemuda justru bisa lengkap. Mungkin juga karena para bikunya muda-muda Bu ya. Saya juga ikut merasa muda ya, meskipun sudah terang benderang ya. Karena apa? Memang kegiatan pemuda-pemudi harus kita support ya, karena ke depan siapa lagi yang mewariskan Buddha Sasana, yang meneruskan umat Buddha, bahkan yang akan memelihara wihara ini, umat kita, masyarakat kita khususnya di Lombok Utara ini yang basisnya paling banyak umat Buddha, tentu adalah pemuda-pemudi. Oleh karena itu sangat kami utamakan kalau acara pemuda-pemudi, tentu bukan berarti tidak mengutamakan yang lain, tetapi ini kami rasa penting. Hal lain juga bahwa kegiatan semacam ini bukan untuk menunjukkan egositas pemuda ya. Ya. Dan kali harus disiapkan dari awal ya. Iklan begini bisa lupa ya ceramahnya tadi sampai mana, mau meneruskan apa ya. Ya, jadi kami mensupport kegiatan pemuda-pemudi ya, karena ini penting. Lalu juga ini bukan berarti untuk menunjukkan egositas ya. Mungkin sementara orang berpendapat kalau acara begini terus digalakan, nanti ego pemuda-pemudinya makin tinggi ya. Nampaknya kalau dilihat secara kasat mata iya, tapi memang ya semangat, antusias, kreativitas, bahkan acara kebersamaan seperti ini dibutuhkan oleh pemuda-pemudi ya. Saya sempat berbicara dengan beberapa bante, bahkan biksuni ayah ya, senang mengadakan atau ingin mengadakan kegiatan semacam ini. Karena apa? Inilah momen, inilah tempat pemuda-pemudi bisa bertemu ya. Kalau bertemunya di acara lain, maaf misalnya ya
hiburan, tontonan, ya, di tempat umum. Maaf juga kalau misalnya di acara begawe, acara mantenan, ya. Satu hal yang menjadi pemikiran kami juga banyak, Bu, ya, Ibu Miani, ya, keprihatinan kami banyak pemuda-pemudi ini lompat pagar, ya. Justru dengan acara seperti ini bukan hanya pagar ini yang membatasi, tembok wiharanya begini kokoh, begini besar, mewah, megah, ya. Maksudnya apa? Supaya, ya, kalian akur-akur, ya, kalian menjaga kebersamaan, kalian kemudian mungkin berpikir jauh ke depan, ya, supaya atau demi kelanggengan, demi menjaga generasi umat Buddha ini, ya. Sebab kalau satu lompat pagar, apalagi yang mencontohkan adalah yang berpendidikan, wah, apa artinya membangun wihara yang begitu megah, ya? Apa artinya kemudian kami hadir, ada para biku dan lain sebagainya seperti ini. Jadi maunya kalian pemuda-pemudi ini harus punya keyakinan yang kokoh, ya, harus punya sadar yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Makanya pertanyaan besar sekarang, pemuda-pemudi ini bangga tidak menjadi umat Buddha? Sekali lagi, bangga tidak menjadi umat Buddha? Buktinya apa? Ya, ya, buktinya mendatang ke wihara sekarang, ya. Ya, ini juga upaya, ya, kalian kalau ada acara kegiatan di wihara itu semuanya kompak, semuanya semangat, semuanya hadir, ya, semuanya bersama-sama. Nah, ini juga penting supaya mengingatkan kalian tentang keberadaan wihara, ya. Sekarang pasca gempa, wihara-wihara di Lombok, khususnya di Lombok Utara ini makin bagus, ya, makin keren. Setuju tidak? Salah satunya di sini, ya. Kalian bisa bayangkan atau bahkan mungkin tidak terbayangkan kalau tidak ada gempa, Bu, ya, kayaknya nggak akan terjadi seperti ini, ya. Lalu apakah kalian akan meminta gempa lagi musim balik? Ya tentu tidak, ya. Tetapi maksudnya ini ada hikmah, ya. Nah, sekarang wihara tambah bagus, tambah megah, tambah hebat. Nah, tinggal sekarang kita mengisi wihara ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya seperti pada sore hari ini, ya. Supaya apa? Supaya wiharanya hidup, tidak hanya megah, tetapi juga ada kegiatannya. Sebab kalau hanya megah, kegiatannya hanya menjadi pajangan-pajangan, nanti menjadi semacam, ya, museum, ya, museum ukiran, ya, museum altar, museum rupa, ada namanya juga yang sederhana, ya, nanti jadi museum. Kalian tahu tidak museum? Hah? Di Lombok Utara ada museum ya, Pak? Belum ada, ya? Nah, tetapi jangan menganggap wihara itu museum. Ya, museum itu maksudnya, ya, tempat benda-benda bersejarah, ya, hanya didatangi kalau apa, untuk pengingat masa lalu, ya, hanya didatangi untuk mengenal masa lalu. Padahal wihara bukan museum. Justru saat ini dan yang akan datang, wihara harus dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, hal lain juga jangan sampai terjadi ketimpangan. Sekarang kita melihat, saya memberitahu pemuda-pemudi. Di satu sisi wihara-wihara makin bagus-bagus, ya. Lalu
kemudian hanya merasa bangga dengan wihara yang bagus-bagus, tetapi tidak memperbaiki moralnya. Kalau kalian perhatikan ya, entah kalian alami atau ada di rumah kalian sendiri-sendiri. Sekarang ekonomi boleh kita bilang membaik. Kalau zaman dulu 10-20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ya sangat langka orang punya motor. Bu ya, 1-2 orang saja punya motor. Bahkan 30 tahun lalu di satu kampung hanya 1 orang, 2 orang punya TV. Itu pun hitam putih. Nah, banyak muda-mudi ini belum lahir zaman itu, masih di alam mana tuh? Alam asura, alam dewa, nggak tahu ya. Ya, tapi sekarang tiap rumah ada TV, bahkan mungkin tiap kamar, paling tidak ada HP. Ya, jadi TV-nya udah ada di mana-mana, di dapur, di ruang tamu, di WC. Ya, nah kan HP-nya di bawah WC, nonton TV di HP. Jadi TV-nya udah ada di mana-mana. Ya, sekarang juga banyak bawa TV di sini. Ya, nah tuh ada yang sambil lihat. Ya. Matanya lihat TV, telinganya dengerin bertanya. Ya, hebat tuh, cerdas ya. Jadi bisa sambilan. Ya. Nah, tetapi efeknya kalau tanpa kita sadari banyak yang kebablasan. Kebablasannya apa? Kalau kita perhatikan sekarang, ya orang-orang yang ekonominya lebih baik, kemudian bisa beli ini itu. Kalau tadi saya sebutkan HP, TV, sekarang sudah bisa beli speaker. Ya, kalau dulu speaker itu hanya ada di wihara ya, ada toa, corong. Sekarang di rumah-rumah itu ada salon. Speaker bingung ya, salon kan? Ngerti ya salon? Coba di rumah-rumah sekarang ada salon kan? Nah, kalau zaman dulu, kalau mau pergi ke karaoke, kalau mungkin zaman beberapa tahun lalu ya, hanya di wihara kita bisa karaoke, ya, karena speakernya hanya lengkap di wihara. Sekarang di tiap rumah. Sekarang kafe-kafe itu bukan hanya di dekat-dekat jalan utama, kafe-kafe itu di rumah-rumah. Makanya banyak karaoke. Ya, sadar tidak ini? Nih di depan wihara Dhamapala ada karaoke. Ya, tidak hanya karaoke, ya. Ada itunya juga. Ada sembahyangnya itu. Sembahyang yang kunantekang itu. Ya kan? Ada bakar dupanya juga. Rokok maksudnya. Ya. Belum lagi kalau mungkin masuk ke Buani, pelenet juga, bukan berarti saya tidak objektif. Dilenet juga banyak, karena menang, cimolnya kencang. Sorry, duluan. Tadi pas berpapasan tuh jeduk-jeduk perut saya sakit ya dengan salonnya begitu kencang. Ya, nah jadi sekarang ini juga kalau kebablasan prihatin gitu ya, makanya umat Buddha khususnya muda-mudi ini harus bisa menjaga ya. Jadi kalau kita punya kemampuan lebih itu jangan sampai kemampuan kita mengganggu lingkungan kita, bahkan merusak diri kita ya. Kan misalnya membeli minuman tua ya, minuman keras atau rokok itu kan punya uang. Kalau tidak punya uang mungkin tidak bisa beli. Nah, kebablasannya orang punya uang kalau tidak bisa kontrol diri, bisa membeli makanan minuman yang bisa merusak dirinya. Jadi kalau sudah levelnya tinggi, maaf jangan sampai narkoba ya. Nah, tapi itu semoga jauh. Jadi untuk pemuda-pemudi kalian harus punya keyakinan kepada Tiratana. Ingat masa depan kalian masih panjang. Apa yang kalian lakukan saat ini ya akan menunjukkan mau menjadi apa kalian kelak. Ya, apa kalian sekarang itu karena buah dari apa yang kalian lakukan
sebelum ini, ya, seminggu lalu, sebulan lalu, setahun lalu, 5 tahun lalu. Jadilah kalian saat ini. Oleh karena itu, buat yang baik, buat hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna di momen kegiatan ulang tahun Muda-Mudi Budiguna ini. Semoga menjadi kesempatan kalian bertambah keyakinannya, bisa mengerti dakwah lebih baik, semakin akur, kompak, semangat, ya. Ini mic-nya yang tidak semangat. Nah, sudah, terima kasih. Sampai sata, semoga semua hidup berbahagia.